seluruh teknik fisika ya. Nah, kita di BK Teknik Fisika. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat ya, dan dalam kondisi yang berbahagia. Baik, mungkin di Amin, sini amin. banyak yang senior ataupun sebaya ataupun junior. Salam kenal semuanya, Pak, Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tubagus Dewanto. Saya alumni Teknik Fisika ITB angkatan tahun 97 ya. 97, lulus tahun 2002. Saya bekerja di PT Pupuk Sriwijaya sejak tahun 2024 ya. Mungkin hampir 20 tahun. Selama di Pupuk Sriwijaya, saya lama di instrumen engineering ya. Instrumen engineering, instrumen quantum engineering. Sempat juga di electrical engineering. Dan terakhir sebagai VP dari Rancang Bangunan Perekayasaan. Baik, sebelumnya saya izin share dulu ya. Silakan, Mbak. Tak bagusnya. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke. Jadi ini mungkin kegiatannya sharing aja ya. Apa yang ada di perusahaan saya. Sebenarnya diharapkan diharapkan nanti banyak diskusi ataupun masukan nih dari rekan-rekan sekalian yang mungkin di tempat kerja atau perusahaan tempat rekan-rekan sekalian itu udah lebih canggih ya. Nah, ini mungkin sistem kontrol di PT Psi ini cukup sederhana ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada feedback juga atau masukan dari rekan-rekan sekalian, mungkin tepatnya ada yang lebih update atau lebih canggih ya. Memang kita juga ini ada rencana untuk perbaikan. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya sedikit memperkenalkan mengenai PT Pusri ya, tempat saya bekerja, yaitu PT Pusri Wijaya Palembang. Mungkin semuanya belum tahu, tapi kalau petani pasti sudah tahu ya, karena PT Pusri Wijaya adalah penghasil atau produsen pupuk ya, pupuk urea yang banyak digunakan oleh petani ya. Kita PT Pupuk Sriwijaya atau dikenal dengan Pusri itu pupuk pertama di Indonesia ya, tahun 1959 ya, tepatnya 24 Desember, dulu masih zaman Pak Soekarno ya. Terus pabrik pertama dan tertua ya, tertua, lalu pabrik ureanya itu terbesar kedua di Indonesia. Kapasitas pabrik ureanya 2,6 juta ton per tahun dan merupakan penyalur pupuk bersubsidi terbesar kedua nasional. Visi perusahaan kami menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia. Misinya menyediakan produk dan solusi agribisnis yang terintegrasi, memberikan nilai tambah pada stakeholder secara berkelanjutan, dan mendukung pencapaian kemandirian pangan dan kemakmuran negeri. Jadi misi kami itu tidak jauh dari misi pemerintah juga ya, dalam rangka untuk ketahanan pangan ya atau kemakmuran negeri. Sedangkan value perusahaan kami itu sama dengan BUMN yang lain, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, kreatif, dan kolaboratif. Ini adalah produk pupuk ya, pupuk Pusri. Ada pabrik pupuk urea, ada pupuk NPK, ada juga pupuk Nutrimak ya, ada juga pupuk Bioripah, yaitu pupuk hayati ya, berupa dari bakteri-bakteri ya yang menguntungkan. Jadi kalau dilihat kami ini merupakan termasuk dari anak perusahaan BUMN ya. Jadi yang BUMN itu adalah pupuk Indonesia ya. Jadi kami termasuk dalam anggota dari holding pupuk Indonesia ya. Jadi bersama kami ada juga Petrokimia Gresik, pupuk Kaltim, pupuk Iskandar Muda, pupuk Kujang, Rekin, dan seterusnya.
fasilitas produksi yang ada di UCI Palembang. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi sekarang ada 4 pabrik ya, 4 pabrik amonia dan urea ya. Jadi pabrik 3, 4, 1B dan 2B ya. Dan juga ada 2 pabrik NPK, pupuk NPK. Yang paling tua itu yang sekarang masih beroperasi ya, dibangun tahun 1976. Sedangkan yang paling baru pabrik amonia ureanya tahun 2017. Sekarang tahun 2023 kami juga baru saja menandatangani kontrak untuk pembangunan pabrik fusi 3B ya, baru saja kemarin Jumat kemarin alhamdulillah. Mohon doanya supaya bisa berjalan lancar ya dan sukses pembangunan pabrik baru fusi 3B. Sedangkan NPK sendiri mulai sejak tahun 2016, NPK 1 dan NPK 2 tahun 2020. Berikut kapasitasnya, kapasitas produksinya. Jadi untuk amonia totalnya ada 1.700.000 ton per tahun. Sedangkan ureanya 2,6 juta per tahun, sedangkan NPK-nya ada 300.000 ton per tahun. Selain pabrik tadi, kita juga ada fasilitas berupa penyimpanan amonia, tangki amonia, ada juga gudang, ada juga dermaga, ada 6. Kita kebetulan berada di pinggir Sungai Musi ya. Jadi sebagian besar kita pengeluarannya melewati Sungai Musi ya. Jadi ada 6 dermaga. Selain dermaga untuk pengeluaran, juga ada juga dermaga untuk menerima bahan baku ya, yaitu batu bara. Fasilitas shipping out itu kapasitas kita ada 1,5 juta ton per tahun. Sedangkan untuk penjualan amonia ada 1.800.000 ton per tahun. Kita memiliki 6 unit daging mesin dengan kapasitas 2,1 juta. Selain itu, selain produk utama tadi kami juga memiliki produk sampingan berupa ASP plant dan CO2 yang menghasilkan nitrogen, oksigen, dan CO2 baik liquid maupun dry. Oke. Sedangkan pembangkit listrik yang ada di Pusri itu ada 5 ya. 5, namun yang beroperasi ada 4 seperti lihat di sini ya. Ada GTG 2, GTG 3, GTG 4, GTG 1B dan STG. Yang lama ya, itu ada GTG 2, 3, 4 itu tadi tahun 70-an ya, sejak bersama dengan berdirinya pabrik tahun 70-an, sedangkan 1B sama dengan pabrik khusus 1B juga tahun 90-an. Sedangkan yang terbaru ini STG ya, tahun 2017-an ya. Seperti ini kapasitasnya, ada daya desain dan ada daya mampu, sedangkan daya operasi. Daya desain itu ya sesuai dengan perancangan dari alatnya, desain dari alatnya, kapasitas maksimalnya. Namun kenyataannya karena kondisi yang pabrik terutama GTG ini yang sudah cukup tua dan alasan operasional lainnya, maka maksimal bisa dioperasikan sampai daya mampunya ini. Apabila lebih daya mampu, biasanya ada gangguan, misalnya vibrasi tinggi atau high temperatur. Jadi definisi daya mampu seperti ini. Jadi yang masih maksimal yang masih bisa beroperasi. Sedangkan operasionalnya tadi berdasarkan kondisional pabrik juga. Jadi tidak mesti dijalankan sesuai dengan daya mampunya, tapi sesuai dengan mode operasi dan kondisi pabrik masing-masing. Oke, ini layout dari dari plannya ya. Mungkin sebelumnya saya ingin zoom out dulu ya. Mungkin yang belum pernah ke Palembang, biar tahu. Ini saya coba buka Google Map.
mungkin yang belum pernah ke Palembang belum tahu. Oke, jadi ini kota kita Indonesia ya. Ini di Palembang, kota Palembang. Jadi kalau kita masuk ke Palembang itu atau ke Pusri ya, itu biasanya kita lewat laut ya. Kalau kapal-kapal itu lewat laut, jadi melalui Sungai Musi, ya. Musi River ini. Nah, di sini bentar ya, gimana ya? Buat- ini adalah lokasi pabrik ini ya, Pusri di sini. Jadi di Sungai Sungai Musi, inilah lokasinya. Di tetangga dengan kita ada Pertamina Pelaju ya. Di sini ada Pelaju dan Sungai Gerong. Mungkin yang industri utama yang besar-besar di Palembang, Pusri dan Pertamina. Oke, kembali ke slide. Oke, ini adalah tadi ya layout dari plan kami. Jadi tadi ada kita pabrik ya, pabrik Pusri itu amonia dengan urea itu satu paket. Biasanya kita membangun sekali bangun pabrik paket pabrik amonia dan pabrik urea. Karena pabrik output dari amonia itu sebagian digunakan untuk bahan baku dari urea. Jadi kita lihat di sini. Kita ada plan 1B. Oh, sorry. Kita punya 1B yang warna apa nih? Ungu ya. Ada posisi 4 warna biru, posisi 3 warna hijau, ada posisi 2. Ini posisi 2 ini sudah off, sedang proses untuk demolish ya. Ada posisi 2B yang paling baru, yang warna biru ini. Ada juga plan NPK warna orange, dan di atas ada NPK 1 warna biru ya. Sedangkan yang warna merah ini plan STG, itu merupakan utilitas ya. Plan menghasilkan steam dari bahan baku batu bara ya. Dan yang warna putih ini rencana pembangunan posisi 3B. Sini jaraknya cukup mungkin sekitar 1,5 kilo ya kalau lewat bentangan. Ini lokasi pembangkitnya sekitaran kota-kota GTG 1B ya, masih dekat dengan plan 1B. GTG 3, 2, dan 4 ini ada satu area lokasi ya, dekat posisi 4, 3, dan 2. Lalu ada steam turbin generator di plan STG ya. Jadi menggunakan bahan bakar batu bara. Kalau STG ini di batu bara, lalu batu baranya digunakan untuk menghasilkan steam ya. Steamnya sebagian untuk proses ke plan, sebagian juga digunakan untuk pembangkit listrik. Sedangkan GTG tadi bahan bakarnya gas murni. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran
jaringan listrik ya, jaringan listrik diffuser ya. Tadi yang bulat-bulat ini adalah pembangkit ya. Ada pembangkit 1B, pembangkit 2, pembangkit 3, pembangkit 4, dan juga pembangkit STG. Yang paling kanan STG. Masing-masing pembangkit ini secara langsung terhubung dengan plan masing-masing ya. Jadi yang load ini itu ke plan ya. Jadi pembangkit GTG 1B ini langsung ke bawah itu ke load ke plan 1B, GTG 2 langsung ke plan kursi 2, GTG 3 ke plan kursi 3, GTG 4 ke plan 4. Kecuali STG ini emang dia tidak punya plan, tapi plan amonia urea, tapi dia mensuplai steam dan listrik ya. Nah, listriknya dia utamanya dikirimkan ke kursi 2B ya. 2B. Nah, masing-masing pembangkit tadi selain terhubung ke plannya masing-masing sebagai bebannya, dia terhubung juga ke sistem jaringan Singbas ya di tegangan 13,8 kV. Jadi GTG 1B, 2, 3, dan 4 ini terhubung dalam jaringan listrik Singbas 13,8 kV. Sedangkan di STG dengan 2B juga terhubung dengan Singbas 13,8 kV. Nah, lalu masing-masing Singbas itu dihubungkan lagi dengan Singbas 33 kV ya. Jadi antara island P2B STG dengan island 1B, 2, 3, 4 terhubung di jaringan Singbas 33 kV. Jadi pada kali ini saya ingin men-sharing mengenai sistem pelepasan beban listrik ya di PT Pusti Palembang. Jadi sebagai inputnya kita menggunakan kondisi breaker-breaker yang ada di jaringan listrik ini ya. Maksudnya yang warna kotak-kotak warna hijau atau warna kuning ya. CVCB di sini ada 52G, 52L, dan 52S. 52G dan L ini langsung menghubungkan beban dengan pembangkit ya. Biasanya digunakan untuk mengindikasikan kondisi pembangkit yang trip ya atau shutdown. Jadi ketika pembangkit trip atau shutdown, maka 52G atau 52L ini akan terbuka. Kita ngambil status dari situ. Sedangkan yang 52S itu adalah untuk sambungan dengan Singbas ya, dengan jaringan integrasi dengan jaringan terintegrasi. Jadi ketika 52S lepas, berarti dia membentuk island sendiri dia. Jadi dia tidak terkonek dengan jaringan listrik yang lain, dia sendirian. Jadi contohnya misalnya 52S di GTG 4 ini terlepas, maka dia terlepas dari jaringan sistem interkoneksi. Jadi GTG 4 hanya terhubung dengan plan kursi 4 sendiri. Jadi sistem pelepasan beban ini sangat penting ya, karena apabila satu pembangkit ini atau berlepas koneksi secara tiba-tiba, maka sistem jaringan ini akan kehilangan supply power ya, secara tiba-tiba juga. Nah, ini apabila pembangkitnya lepas, namun bebannya atau plannya tidak lepas, maka plan tersebut akan membebani lebih terhadap jaringannya. Jadi terjadi ketidakseimbangan antara pembangkitan listrik dan penggunaan beban listrik. Akibatnya apa? Apabila tidak dilakukan sesuatu, maka pembangkit-pembangkit yang ada yang terhubung dengan jaringan listrik ini akan overload karena bebannya sama, sementara daya pembangkitannya berkurang secara tiba-tiba.
dia akan overload secara tiba-tiba. Nah, ini apabila cukup besar untuk satu pembangkit itu akan cukup besar, apabila tidak ditindaklanjuti maka pembangkit yang lain akan overload. Nah, apa akibatnya apabila teroverload? Apabila overload itu melebihi dari kemampuan daya respon dari pembangkit itu, maka pembangkit yang lain masih bisa ikut trip. Apabila pembangkit yang lain ikut trip, maka akan berantai. Pembangkit yang lain juga akan ikut trip. Dan akibat fatal adalah seluruh pembangkit akan trip. Akibatnya seluruh jaringan jadi kosong, tidak ada power, dan tentu saja plant akan tidak dapat power juga atau blackout ya, dan itu sangat-sangat dihindari ya, karena bisa fatal ya, banyak safety dan lain-lain kerugian yang cukup besar apabila hal tersebut terjadi. Itu makanya kita perlu adanya sistem pelepasan beban ya, atau sistem load shedding, sehingga apabila ada satu pembangkit yang mati tiba-tiba ataupun lepas tiba-tiba, maka harus diiringi dengan pelepasan beban dengan segera. Diutamakan beban-beban yang tidak kritikal, yang masih bisa dilepas ya, tanpa diusahakan tidak mengganggu pabrik, sehingga kita usahakan tidak ada pabrik yang shutdown ya, apabila ada satu pembangkit. Karena apabila ada pabrik shutdown, maka itu kerugian cukup besar ya. Kita akan kehilangan potensi untuk memproduksi, dan juga ketika akan startup-nya itu butuh biaya yang cukup besar, bisa kalau amonia bisa miliaran ya, dan waktunya juga tidak sebentar untuk startup itu. Oke, ini cara kerja dari sistem pelepasan beban ini, kontrolnya. Jadi kita di sini utamanya ada PLC dan ada juga HMI ya. Jadi otaknya ini ada di PLC. Jadi PLC akan menerima input tadi ya, input dari generator dan bus breaker yang dihubungkan ke terminal input PLC. Lalu di dalam PLC ini sudah ada ini skema pelepasan beban, yaitu kombinasi atau skenario ya. Jadi apabila kondisi pembangkit tertentu lepas, maka sudah di skenario apa saja yang beban yang harus lepas ya. Jadi kerjaan PLC ini hanya membandingkan input dengan kombinasi tabel atau tabel skema load shedding yang sudah kita definisikan. Jika ada yang sesuai, maka PLC akan langsung mengeluarkan output terminal, di mana sinyal output ini akan diteruskan ke motor-motor di MCC dan atau feeder. Jadi akan mematikan motor-motor tertentu ataupun melepas beban-beban melalui feeder-feeder tertentu. Nah, itu kondisi normalnya. Jadi kita buat memang sesimpel mungkin. Jadi hanya proses di PLC hanya membandingkan input dengan skema tabel ya, atau tabel pelepasan beban, langsung execute. Jadi emang nah, sedangkan untuk HM ini digunakan untuk menginput skema ya, skema pelepasan beban yang hasil perhitungan kita, nanti kita inputkan ke PLC. Seperti apa skenario-nya. Selain itu, HMI memonitor ya, memonitor kondisi-kondisi beban dan generator. Jadi untuk sistem kontrol pelepasan beban ini kita menggunakan PLC dan HMI ya, yang berbasis PC, terintegrasi menggunakan komunikasi data satelit optik dan protokol Modbus TCP/IP. Jadi sistemnya terdiri dari satu main PLC di kursi 2B ya, dan ada 3 remote PLC yang diletakkan di 1B, di 234, di 234 itu ada ruang kontrol ya, satu ruang kontrol di 234, dan di kontrol MCC di STG. Topologinya menggunakan tipe star, pola komunikasinya itu diletakkan di berpusat di main PLC di kursi 2B.
Jarak terjauh dari main PLC dengan remote PLC adalah sekitar 2 km. Makanya kita menggunakan serat optik ya. Ini adalah sistem arsitekturnya. Jadi yang paling kiri ya, kiri bawah itu adalah main PLC-nya. Itu terhubung menggunakan serat optik dan secara redundant ke remote PLC yang ada di STG, ada di 1B, dan yang paling kanan ada di 234 ya. 234. Masing-masing PLC ini akan terhubung dengan input-input converter, pembangkit, feeder ya, untuk yang ya. Jadi kalau lewat I/O di P234 ini, maka inputnya adalah dari pembangkit GTG 234, sedangkan outputnya ke beban-beban di plan 234 ya, ke motor ataupun ke feeder. Demikian juga yang 1B, inputnya dari generator GTG 1B, outputnya ke motor-motor di plan 1B. Dengan STG, dari inputnya dari status kondisi STG, pembangkit STG, lalu outputnya ke beban-beban motor di STG. Sementara di 2B, dia tidak ada inputnya, tapi hanya outputnya ya. Outputnya ada juga, tapi hanya kondisi feeder ya, karena dia tidak memiliki pembangkit. Outputnya ke beban-beban di plan 2B. Ini kita lihat konfigurasinya, itu konfigurasi jaringannya, komunikasinya redundant ya. Kita switch-nya redundant, ada SMCS ini, ada switch-nya, ada juga IKS, ini adalah switch-nya, konfigurasi redundant, kabelnya juga redundant. Dan prosesornya juga di main PLC itu redundant. Kita untuk PLC, maaf, untuk HMI menggunakan PC ya. PC diletakkan di P2B ya, di control room P2B dan juga di control room retrofit 234. Sebenarnya selain ke tadi ke beban-beban dan ke input dari pembangkit, kita juga ada di pabrik-pabrik SMT ada juga metering ya, power metering. Itu kita juga koneksi ke situ ya, menggunakan kabel data untuk kita tampilkan juga nilai-nilai dari parameter listrik di jaringan. Ini yang existing itu masih menggunakan ke RS485 ya, RS45, lalu pakai gateway baru menjadi Ethernet TCP/IP. Jadi kita menggunakan PLC-nya menggunakan PLC Schneider ya, PLC Modicon dengan konfigurasi hot standby processor redundancy pada main PLC yang di P2B dan konfigurasi standalone processor di remote PLC ya, jadi ketiga remote PLC tadi. Lalu power supply dan communication juga redundant. Khusus untuk input modul, kita menggunakan konfigurasi triple modular redundant. Jadi kita menggunakan input modulnya ada tiga input modul dikonfigurasi menjadi triple modular redundant. Jadi dia akan ada sistem voting di inputnya, karena input ini sangat kritikal ya. Apabila salah pembacaan input, maka fatal akibatnya ya, karena akan mematikan banyak beban listrik. Jadi kalau kita ibaratnya, kalau manusia itu kita mungkin bermain-main dengan jantung ya, karena listrik ini adalah sumber power dari plant kita. Apabila salah mematikan power, bisa mematikan pabrik itu.
Makanya kita yang paling bahaya kan input ya, makanya kita bikin triple model redundant. Lalu juga kabel maupun network switch-nya dan komunikasi modulnya juga dikonfigurasi secara redundant. Mungkin ini salah satu ya, jadi skematik diagram dari PLC-nya. Ini contohnya yang di main PLC di 2B ya. Ini yang IKS ini adalah network switch-nya. Kita pakai Mocha ya, Mocha switch dan juga switch. Jadi kita redundant. Jadi masing-masing ke remote PLC itu melalui Mocha switch ini ke kabelnya juga redundant. Ini yang sebelah kanan ini adalah PLC-nya. Jadi power supply-nya redundant, CPU-nya redundant, dan khusus untuk modul inputnya triple redundant. Ini contoh general arrangement-nya yang di panel. Sedangkan perangkat lunak, HMI dan perangkat lunak, HMI kita bahas PLC. Jadi ada dua HMI, satu di control room P2B, kita letakkan situ, satu lagi di control room 234. Tapi sekarang kalau nggak salah sudah kita tambah juga ya HMI ya, ditempatkan di STG dan di 1B karena kebutuhan agar operasi juga bisa lebih banyak yang monitor. Perangkat lunak yang digunakan ada dua dari Schneider, yaitu United Pro dan Software Power SCADA Expert dari Schneider. Perangkat lunak tersebut digunakan untuk pekerjaan operasi dan monitor serta konfigurasi atau engineering. Dengan software tersebut dipasang di HMI, HMI juga memiliki fungsi-fungsi seperti alarm, trending, report, dan pembacaan I/O. Nah, ini adalah contoh halaman di HMI ya untuk mengkonfigurasi skema pelepasan. Jadi halaman ini kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada namanya pembangkit-pembangkitnya ya. Lalu agak ke kanan kita ada sensor-sensornya. Ini sensor-sensornya lagi ada 52G, 52L, 52S ya. Itu yang kita tarik statusnya, status kontaknya kita tarik, kita konekkan ke input PLC. Nah ini ada di atas itu adalah ada nomor ya, 1 sampai banyak ini. Itu menunjukkan nomor kasus ya. Jadi contohnya nomor kasus 1 ini kan, yang dikasih warna merah ini itu di GTG ya, di 52G atau 52L GTG. Jadi ini kasus ketika GTG 2 trip. Jadi kita definisikan untuk GTG 2 trip, maka itu kasusnya nomor 1. Demikian seterusnya. Untuk GTG 3 trip, kasus 2. Seterusnya. Lalu kasus 6, itu yang trip adalah GTG 3 dan GTG 2. Ini sampai seterusnya, sampai seluruh kemungkinan kombinasi kejadian ya, kejadian pembangkit. Itu kita definisikan di sini. Di sini ada halaman ya, di HMI kita untuk mendefinisikan kondisi input. Lalu setelah kita mendefinisikan kondisi input, kita akan mendefinisikan atau menentukan target-target beban-beban listrik yang akan dilepas pada saat kondisi-kondisi ini terjadi ya, kasus-kasus ini. Contohnya tadi ini kan kasus 1 ketika GTG 2 trip ya. Kita bisa konfigurasi di halaman berikutnya. Di ini halaman untuk men-setting atau mengatur skenario beban target yang akan kita lepas. Di sini di poin 1 kasus 1 ketik yang di warna merah adalah HS1 yaitu perumahan ya. Perumahan 1, HS5 perumahan juga, ada 6107S itu ada motor di pabrik, 6203J motor di pabrik yang mempunyai prioritas rendah atau tidak kritikal ya. Di sini kita lihat berikutnya ketika GTG 3 trip kasus nomor 2 tadi kan,
maka yang dilepas sama ya. Ini juga sama sampai G34 trip. Karena jumlah bebannya atau jumlah pembangkit yang trip itu hampir sama, maka pembangkit beban listrik yang dilepas juga ini hampir sama nih. Namun berikutnya yang kasus 4, kita ke sebelumnya. Kasus 4 itu GTG1B trip. Nah, GTG1B ini lebih besar daya pembangkitannya, maka yang perlu dilepas juga lebih banyak ini kan. Yang merah-merahnya akan dilepas. Jadi seperti selanjutnya dan seterusnya ya. Jadi kita definisikan inputnya seperti apa, skenario, apa kemungkinan, definisikan kasus-kasus, kemungkinan kombinasi pembangkit yang trip, lalu di halaman ini kita definisikan apabila kasus tersebut terjadi, beban mana yang akan dilepas. Jadi PLC tinggal, nanti kan dia mendeteksi sensor dari input ya, nah, tinggal menyesuaikan dengan tabel-tabel ini, maka dia akan meng-execute, itu aja simple. Jadi bisa dengan segera. Nah, ini contoh lembar perhitungan skema load shedding ya. Jadi untuk kita dapatkan seperti ini, mana-mana yang dilepas, itu kita menggunakan perhitungan secara manual. Mungkin ini kurang kelihatan ya, saya coba tampilkan di ini yang lebih jelas ya. Sebentar. Nah, ini sudah tampil ya. Ini contoh perhitungan kita secara manual. Ini kalau lihat di atas, ini ada keterangan ya. Yang kuning ini keterangan daya desain dan daya mampu. Terus di sebelah kanan pembangkitan awal masing-masing pembangkit. Jadi sebelum kejadian, sebelum ada trip, ketika normal operasi, inilah daya yang dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit ya. Nah, ini pada kasus 1 B1 ya, kasus B101 itu pembangkit yang trip kita asumsikan fusi 3 atau GTG3. Maka daya yang trip adalah sejumlah 7.400 atau 7,4 mega ya. Nah, lalu di sini di bawahnya kita punya daftar beban-beban yang bisa kita matikan ya. Kelompok-kelompok beban atau kelompok-kelompok beban listrik. Sebenarnya bisa di breakdown lagi nih ya. Ini adalah kelompok-kelompok beban. Sebenarnya kita breakdown ada lagi motor-motornya, listnya. Ini kita sudah punya data daftar yang kita bisa jadikan target load shedding ya. Dan ini ada nilainya, nilai penggunaan dayanya ya. Nah, ini kita untuk contoh 1 kasus B101 3 trip, maka kita berdasarkan prioritas kita matikan HS1 sejumlah 836 kW, ada HS5 sebesar 1.800 kW, ada pompa sungai 1B 500 kW, ada NPK 690 kW, dan ada di 2B ya 6209J 1.800 kW. Selanjutnya ada di STG ya, lalu juga di JT. Jadi total yang kita lepas itu sekitar 6.900, sehingga total yang beban yang akhir ya, jadi kan setelah dilepas itu 36 didapat dari tadi 43 dikurang dari 6,9. Nah, sini kita dapat total pembenaran yang barunya, pembangkit yang baru seperti ini. Maka akan dengan skema seperti ini ada selisih ya, selisih antara
beban yang dilepas dengan daya yang trip itu minus 472. Artinya kita ada yang kita lepas tidak sebanyak yang trip ya. Nah ini besarnya ini kita harus sesuai dengan kemampuan dari pembangkit yang masih hidup ya. Tidak boleh terlalu besar. Karena apabila terlalu besar nanti takutnya pembangkitnya tidak bisa mengikuti, akhirnya malah trip juga. Di sini kalau STG itu walaupun besar dayanya tapi dia aksinya agak cepat, agak lambat ya responnya. Jadi makanya ketika di kasus yang paling terakhir, yang paling kanan ini kan lebih besar ya, kita kasih 900 karena yang masih aktif itu GTG semua kan, 3 GTG. Jadi dia responnya lebih baik. Itu contoh. Nah ini, jadi kita membuat perhitungannya untuk seluruh kasus kombinasi yang memungkinkan. Setelah kita dapatkan ini, maka kita masukkan ke tadi ke dalam input ya, input pengaturan skema load shading. Oke, kembali lagi ke slide. Jadi kondisi sekarang sistem control setting telah beroperasi dengan baik ya sejak tahun 2015. Dia berhasil beberapa kejadian GTG atau STG trip dia kita bekerja, sistem mesinnya bekerja, alhamdulillah tidak terjadi apa namanya blackout ya ataupun ada pembangkitan yang ikut mati. Namun selama ini juga ada beberapa kali perubahan dari mode operasi ya, sehingga kita melakukan beberapa kali perubahan skema load shading. Jadi kita misalnya ada pabrik yang mati ataupun pembangkit yang sedang pemeliharaan dan lain-lain, maka kita melakukan perhitungan ulang. Setelah dilakukan perhitungan ulang, kita upload kembali skemanya. Jadi skema pelepasan beban ini diupload dan itu secara manual berdasarkan nilai pembangkitan listrik dan nilai daya beban listrik diasumsikan tetap. Jadi tadi di kalkulasi kita tadi ya, di sheet kalkulasi tadi kita yang angka-angka ini itu kita tidak mendapatkan data real dari sensor atau power metering di lapangan, tapi kita inputkan secara manual, itu berdasarkan perhitungan terakhir ataupun berdasarkan dari nameplate dari motornya kita masukkan. Padahal aktualnya dinamis ya, mungkin saja berbeda-beda gitu. Tapi karena keterbatasan kita asumsikan tetap. Nah ini merupakan salah satu yang masih menjadi kekurangan ya, kekurangan dari sistem shading sekarang. Jadi karena kekurangan tepatan data yang digunakan dalam perhitungan skema, maka ada kemungkinan terjadi overkill ya. Overkill itu yaitu beban yang kita lepas itu melebihi dari yang dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya misalnya cukup 4 mega aja sebenarnya yang cukup kita lepas ya, tapi aktualnya kita lepas 5 mega gitu kan. Jadi sebenarnya ada selisih yang sebenarnya nggak harus dilepas listriknya, tapi karena perhitungan kita tidak kurang tepat, maka dilepas. Nah itu juga ada potensi mematikan pabrik gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin pabrik itu tidak perlu mati ya, tapi karena kita overkill, jadi mati gitu. Jadi rencana penyempurnaan kita ini kebetulan ada Pusri 3B juga yang baru, maka kita ada rencana juga ingin meng-upgrade ya, sekaligus untuk karena penambahan ada plan baru, kita sekaligus upgrade. Nanti rencananya kita ini untuk berikutnya kita akan melengkapi seluruh beban-beban listrik itu dengan sensor-sensor atau power metering yang dapat mengukur nilai daya aktual semua beban listrik ya. Dan juga nilai aktual semua pembangkit listrik yang nilainya dapat diterima secara langsung oleh PLC ya. Jadi nanti dari power metering akan langsung ditransmisikan ke PLC ya. Jadi PLC dapat membaca. Lalu diharapkan nanti perhitungan akan dilakukan secara otomatis. Jadi berdasarkan data-data tadi yang data real, perhitungan akan dilakukan otomatis. Sehingga apabila diperlukan pengupdatean skema,
tabel skema tadi akan juga dilakukan otomatis, ataupun nanti ada sistem warningnya ya, bisa lebih cepat lah dibanding sekarang, sehingga pelepasan beban yang tidak diperlukan dapat dihindari untuk mencegah stopnya pabrik yang tidak diperlukan. Ringkasan dari presentasi saya kali ini, jadi sistem kontrol pelepasan beban listrik di Pupuk Sriwijaya dengan teknologi Senada sudah berhasil mengatur pelepasan beban listrik ketika ada kehilangan pasokan listrik yang cukup besar akibat ada pembangkit listrik yang tiba-tiba trip atau lepas. Namun, agar sistem kontrol pelepasan beban listrik lebih optimal, diperlukan perhitungan dan pengupdatean skema pelepasan beban yang otomatis dan aktual dengan menambahkan sensor-sensor atau power metering yang dapat mengukur dan mengirim nilai daya pembangkit listrik dan nilai beban listrik dari seluruh pembangkit dan seluruh beban listrik secara real time ke PLC. Dengan pengoptimalan itu diharapkan maka resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh shutdown pabrik yang tidak diperlukan menjadi kecil. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan sebagai awalan ya sharing kita. Silakan apabila ingin diskusikan, apabila ingin Baik, silakan. Apabila dari rekan-rekan di perusahaannya ada yang lebih bagus sistem load shedding-nya, boleh sharing juga. Baik, begitu dari saya. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Bagus atas sharing paparannya. Nah, baik. Ini ada yang raise hand ini. Mungkin monggo Pak Amar Jibal ya. Silakan itu yang raise hand. Ini. Monggo Pak Amar. Silakan. Ya, Mas selamat sore. Simpiun. Ya, terima kasih Pak Suyanto dan terima kasih atas paparannya Bapak Sama-sama. itu bagus. Pak, izin tanya ini sharing-sharing aja ya kan. Jadi selama proses pelepasan beban listrik ini, apakah hanya mengandalkan berdasarkan dari hasil analisa PLC atau ada metode lain yang Bapak tuh bagus gunakan? Contoh kayak menggunakan software etap atau pengambilan data setiap kalau misalnya pelepasan ini kan biasanya per detik dulu kan, per detik dulu ya untuk etapnya itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sih Pak. Apakah hanya berdasarkan data dari PLC saja atau ada data lain menggunakan software etap? Itu sih. Terima kasih Pak. Baik, langsung dijawab Pak ya. Oke, terima kasih Pak Amar Baik. atas pertanyaannya. Jadi kalau di tempat kami di Pupuk Sriwijaya kita tidak menggunakan etap Pak. Jadi langsung dari PLC itu saja Pak. Jadi etap kita gunakan hanya untuk analisis ya, analisis kelistrikan di offline lah itu di engineering. Tapi untuk load shedding kan, load shedding ini dia membutuhkan respon yang cepat ya, karena apabila terlambat maka respon dari terjadi ketidakseimbangan sistem kelistrikan itu bisa mengganggu beban maupun pembangkit. Maka diperlukan tindakan yang cepat untuk pelepasan beban listriknya. Jadi kita di sini hanya menggunakan PLC Pak. Dan tadi sudah saya jelaskan, kita di logic atau program PLC itu sederhana sekali ya, agar proses di PLC-nya tidak terlalu lama. Jadi hanya dia membandingkan kondisi dari pembangkit-pembangkit ya, ataupun breaker-breaker interkoneksi kelistrikan itu menjadi input PLC dibandingkan dengan tadi skema pelepasan beban yang sudah dalam bentuk matriks ya, yang sudah kita tanamkan di PLC ya. Dengan itu aja, dengan membandingkan, apabila ada yang cocok kombinasi, maka dia outputnya akan mengeluarkan output yang sesuai dengan kombinasi skema yang sudah kita definisikan, langsung dikirim ke MCC motor ya, ataupun feeder untuk melepas beban-beban seperti itu. Jadi emang sengaja kita perhitungan waktu itu kita buat tidak ada di PLC ya, kita secara offline
manual, pakai apa namanya Excel ya, Excel. Hasil perhitungan itu yang kita nanti dalam bentuk matriks kita upload, kita isi ke PLC-nya. Jadi PLC itu ya, banyak program di situ agar cepat eksekusinya ya. Mungkin seperti itu, Pak Amar. Oh ya, baik, baik, Itu Pak. Pak Amar. Ya, baik, terima kasih, Pak. Oh, berarti dengan kata lain, dari tahun 2015 itu hingga saat ini masih aman dan tidak ada kendala, kayak contoh adanya kerugian tegangan atau adanya perubahan sistem, kayak contoh gangguan-gangguan harmonisa atau adanya THD-nya yang lainnya nggak ada ya, Pak? Nggak ada pengaruh, Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi kita dengan sistem PLC yang ada cukup berhasil ya. Tadi apabila ada pembangkit yang trip, kita langsung terjadi pelepasan beban ya. Cuman memang ini yang kita ini yang mungkin ini ya tadi perhitungannya Pak, perhitungan di Excel-nya ya, perhitungan balance-nya itu kan, itu yang masih kadang-kadang tadi karena data kita belum up to date Pak ya. Jadi data yang kita gunakan nilai-nilai beban-beban itu adalah asumsi berdasarkan kadang berdasarkan template atau berdasarkan perhitungan terakhir. Padahal aktualnya mungkin tidak udah berubah ya, tidak sesuai dengan itu. Makanya dalam perhitungan itu kita memberikan allowance yang cukup besar tadi kan untuk mengakomodir ketidaktepatan itu. Jadi kita lebih baik overkill daripada kita kekurangan pelepasan beban yang bisa mengakibatkan pembangkit yang lain mati ya. Nah, makanya ini nanti mungkin dari rencananya buat pengembangan kedepannya. Jadi rencananya kita masing-masing beban akan dilengkapi dengan power metering ya. Jadi secara real time nanti kalkulasinya akan dilakukan secara online ya dan dengan data yang aktual ya. Sehingga hasil perhitungan lebih aktual ini. Dan sehingga bisa optimal lah. Jadi overkill diharapkan tidak terjadi lagi ya dengan nanti itu. Tapi memang nanti rencana juga apabila ada kalkulasi juga mungkin tidak dilakukan di PLC-nya, tapi mungkin di HMI-nya ya. Jadi HMI-nya melakukan perhitungan nanti mungkin secara periodik atau ada tiket tertentu baru dia mengupload otomatis ke PLC. PLC tetap tidak kita kasih banyak beban agar dia bisa mengeksekusi dengan singkat ya, dengan secepat-cepatnya. Mungkin seperti itu Pak Amar. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Sama-sama. Oke. Baik, semoga terjawab ya. Terima kasih Pak Amar. Mungkin ini ada yang tanya ini. Pak Bagus ini dari Pak Arifin. Mungkin Pak Arifin bisa raise hand kalau masih ini di chat apa itu web. Jadi chatnya ini yang pertama, silakan ini Pak Suswandi, monggo Pak Suswandi dulu, silakan yang mari raise hand, saya beri kesempatan, masih mute. Monggo Pak Suswandi. Terima kasih Pak Suyanto ya. Ya, terima kasih. Saya nama Suswandi. Iya, sama-sama Pak. Jadi Pak mau tanya sedikit nih. Kan saya lihat tadi ada ada perhitungan untuk pelepasan beban. Nah, kira-kira perhitungan untuk pelepasan beban ini metode apa yang digunakan Pak? Saya belum terlihat. Itu yang pertama. Nah, kemudian pada saat pelepasan beban terjadi tiba-tiba, itu kira-kira pada saat pemulihan kembali berapa waktu yang dibutuhkan supaya pabrik tetap jalan? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin saya langsung jawab ya. Mungkin tadi mengenai lembar perhitungan ya. Nah, saya mungkin bisa sharing di sini. Ini ya Pak ya. Sebenarnya kita di sini nggak ada formula-formula khusus sih Pak. Ini cuman perhitungan sederhana aja ya. Jadi kita kan nanti ada pembangkit yang trip ya. Contoh ini ada kasus nomor urut kasus B1 ya. B101. Ini kan contohnya yang trip itu adalah GTG3 nih. Ini kan di atasnya itu kan ada nih pembabaran awal masing-masing pembangkit ketika sebelum kejadian ya. Ini kan seperti ini. Pembangkit 3 itu sedang membangkitkan daya 7,4 mega. Maka ketika pembangkit kasus 1
GTG 3 yang trip, maka kita akan kehilangan daya pembangkitan sebesar 7,4 mega atau 7.400 kilowatt. Nah, di sini di bawah ini kan ada beban-beban selektif ya, dan masing-masing beban selektif ini sudah ada nilai daya penggunaannya. Nah, kita pilih di antara beban-beban ini yang paling tidak kritikal, Pak, yang paling boleh dimatikan itu sehingga jumlahnya itu mendekati dari 7,4 ini. Nah, jadi simpel aja seperti itu aja, sebenarnya cuma pengurangan aja. Tidak ada menggunakan rumus Pak ya, rumus tertentu nggak ada ya. Tidak ada Pak. Oh, Kita iya. itu aja kan dapat kan kita setelah pilih-pilih dapat nih 6.900 kan. Nah, maka total beban akhirnya berapa? Terus juga kita tahu selisihnya kan. Kita yang trip tadi sekitar 7,4 ya. Sedangkan yang kita lepas hanya 6,9. Berarti kan ada sisa 400 nih, 400 kilowatt. Nah, 400 kilowatt ini masih dalam ambang batas kemampuan respon pembangkit yang masih terhubung ya. Di sini kan ada pembangkit yang masih terhubung, ada STG, pembangkit 1B dan pembangkit pusing 4. Nah, ini masih bisa dalam ambang respon. Tetapi di kasus yang paling kanan itu kan yang trip kan STG ya. Yang trip STG yang masih hidup dan terkonek dengan jaringan itu ada GTG C3, C4 dan C3. Ini terdiri dari GTG semua. Nah, GTG itu memiliki respon yang lebih baik dibanding STG, lebih cepat. Makanya kita memberikan toleransi yang lebih besar, bisa 900 kilowatt ya, karena masih dalam kemampuan merespon. Tapi kalau terlalu besar, misalnya sampai 3 mega atau 2 mega itu kita nggak berani ya, karena takutnya nanti pembangkit yang lain ikut guncang dia tidak cepat merespon ya. Akibatnya takutnya malah ikut. Bukankah yang lebih kecil dimatikan di off-kan dulu yang lebih kecil? Enggak, Pak. Beban yang lebih kecil enggak? Enggak, Pak. Jadi bukan hanya lebih kecil tapi berdasarkan prioritas, Pak. Jadi kan prioritas. Ini, ya seperti sing contohnya yang beban-beban rumah nih, karena rumah kan nggak penting lah, ya bisa di depan lagi ya. Beban rumahan mungkin. Iya, perumahan itu kan Kantoran kecil-kecil. ya, yang utilitas ini kan. Sebaliknya ada juga beban-beban kritis yang tidak boleh dimatikan itu. Ya. Jadi kita berdasarkan yang paling tidak kritis dulu Pak. Itu yang kita dahulukan, kita lepas. Selanjutnya kalau kurang masih terus kita tambah akhir sampai yang lebih kritikal. Makanya kita usahakan sedemikian rupa jangan sampai mematikan pabrik gitu kan. Makanya di sini kita pilih-pilih nih, kita pilih mana beban-bebannya sehingga jangan sampai ada pabrik yang mati ya. Nah, ya sambil langsung Pak ya, yang dikatakan smooth tadi di mana Pak? Smooth. Ada saya lihat kesimpulan itu ada smooth-smoothnya di mana Pak? Smooth. Ya. Mungkin ini Pak. Sebenarnya di kesimpulan tadi bukan ini Pak. Jadi kita di sini kan di lembar kalkulasi ini kan ya, di actual load ini ya, di masing-masing beban kan ada angka-angkanya nih. Iya, iya. Nah, itu tuh berdasarkan ini Pak, berdasarkan nameplate ataupun berdasarkan kita pernah mengukur beban sekali waktu ya, itulah yang digunakan. Jadi selama perhitungan itu segini kita asumsikan sama, padahal aktualnya itu beriringan waktu dan beriringan kondisi operasi bisa berubah, tidak segini nilainya. Itulah makanya ada potensi ketidaktepatan perhitungan ini gitu. Karena tadi data yang kita gunakan itu tidak aktual, bukan berdasarkan data di lapangan ya, bukan hasil pengukuran. Tapi kita berdasarkan asumsi ini sudah. Ya, soalnya kan kaitannya nanti ada daya mampu di pembangkit itu kan, daya pasang, daya mampu itu kan nanti berpengaruh semua. Iya, makanya kita nggak berani ngitungin pas-pasan Pak, nggak begitu, nggak berani ngitung kita kasih selisih yang besar karena ada kita memberikan allowance juga atau toleransi terhadap kemungkinan tidak tepatan ini. Itulah. Makanya di kedepannya kami akan rencanakan nilai-nilai beban ini adalah aktual dari lapangan sehingga benar-benar real ya, data real. Jadi kita perhitungan juga akurasi gitu. Gitu Pak. Nah, tadi yang pertanyaan kedua mengenai berapa cepat waktu recovery ya. Nah, itu tergantung bagaimana Pak Sis? Ya, waktunya Pak, waktu pada saat ada terjadi. Baik, ini kan jaringannya putus-putus. Halo?
Suara Ya, saya ya. masih tidak dengar Oke, ya? oke. Nggak ada suara, Pak. Suara saya masih bisa dengar? Oke, dengar. Oke, Pak. Sip, Ada. lanjut. Ya, jadi sedangkan kalau untuk ini Pak, ya, waktu responnya ya, sejak Ya, kejadian misalnya ada yang trip, itu kita pernah simulasi Pak, di bawah 1 detik Pak responnya ya. Oh. Kalau nggak salah sekitar di bawah 500 milisecond lah, kita 160-an ya, atau 300 saya agak lupa itu, milisecond ya. Jadi sejak terdeteksi oleh input PLC langsung keluar output PLC itu sekitar 160 milisecond ya. Memang harus segera kan supaya pakai ini ya, pakai ATS ya? enggak Pak, itu Enggak. enggak ada hubungan dengan ATS sih. Oh, enggak ya? Jadi langsung dari output PLC itu ngasihkan kontak ya, ngasih kontak itu ke mungkin trip coilnya di MCC ya. Oh, MCC. sederhana ini ya. Iya, sederhana Pak. Ya, ya, ya. Ya, Oke lah, sederhana. nggak ngerti Pak. Ya. Iya. Tidak ribet Pak Sis. Iya. Emang kita bikin sesederhana mungkin tadi supaya responnya cepat Pak. Iya. Ya, Simpel Pak ini Pak, simpel Pak. iya, kalau di PLN itu beda lagi. Iya. Ini kita yang utamakan itu responnya cepat Pak. Kalau mungkin kalau di PLN kan karena dia besar ya, apa namanya, pembangkitnya banyak, Iya, betul. mungkin responnya bisa nggak terlalu ini lah. Kalau satu pembangkit mati mungkin nggak terlalu, Iya, iya, kalau iya. nggak besar ya. Kalau kita plannya sedikit, pembangkitnya juga ini, jadi begitu satu mati pembangkit bisa lumayan goncang ya kalau nggak di itu. Sedikit nambah Pak, di pusri itu masih ada kelebihan ini ya, daya nggak? Daya pembangkit maksudnya Pak? Ah, Maksudnya daya ini ya, Pak? iya. Dayanya masih dijual ke PLN nggak? Ada kelebihan kan? Enggak Pak, enggak. Kita enggak. Nggak ada lagi? Enggak. Kita untuk kebutuhan sendiri aja Pak. Kita juga dalam intern saja ya? tidak PLN maupun tidak juga berkoneksi PLN juga tidak ya. Benar-benar sendiri aja. Iya, iya. Pak Bagus, mungkin nanya dikit Pak. Ya, monggo. OM-nya siapa Pak yang ngoperasiin? Yang mengoperasikan. Iya, operasi maintenance dari pembangkit di Pusri Pak. Itu ada di bagian ini Pak, pemeliharaan ya. Jadi kan ya tergantung ini ya, ada pemeliharaan listrik, kalau peralatan listrik orang listriknya, kalau ada peralatan mekanik ada orang mekaniknya sih. Ada di pemeliharaan Pak, ada bagiannya. Kalau saya kebetulan di bagian rancang bangun dan di engineering, jadi kita pada saat modifikasi atau pembuatan yang baru aja kita buatkan ya sampai terjadi atau terbangun. Untuk operasinya, pemeliharaannya oleh teman-teman dari pemeliharaan, dan pengoperasiannya oleh operasi ya, dari pihak operasi operator. Namun kita di sini juga ada apa istilahnya otorisasi ya, yang seperti yang untuk yang hanya yang bisa mengubah-ubah skema tadi, skema load shedding tadi yang dipilih-pilih tadi ya, di pabrik tadi hanya harus login engineering atau pemeliharaannya. Sedangkan operator itu hanya bisa melihat aja status-status gitu. Oke. Kapasitas engine atau pembangkit apa Pak? Mohon maaf, gimana Pak? Kapasitas daya yang dikeluarkan oleh pembangkit tersebut Pak. Ini bisa lihat nih Pak ya, masih tampil Pak ya. Lihat di bagian atas kanan Pak ya. Sorry maaf. Masih Pak, masih ya kelihatan. Yang warna kuning Pak, bagian atas ya. Itu kan ada P2, P3, P4, 1B, dan STG ya. Nah itu ada desain ya, daya desainnya. Kalau posisi 2 itu desainnya itu 15 megawatt, yang GTG 3 15 megawatt, posisi 4 15 megawatt, 1B 22,6 megawatt, yang STG ini 38 megawatt. Jadi totalnya ke kapasitas desainnya yang pembangkit energi khusus itu ada 105,6 megawatt. Tapi karena sesuatu dan lain hal dan kondisi dari pembangkit sendiri yang udah banyak bermasalah dan lain-lain, itu ada daya mampu Pak. Nah, daya mampunya tidak sampai segitu. Hanya kalau GTG
2, GTG 4 itu daya mampunya 12. Lebih dari situ dia biasanya udah overheat atau vibrasi ataupun high temperatur. Sama dengan kalau 1B juga 14 mega, sedangkan STGB 20 megawatt. Ini daya mampunya. Sedangkan di operasionalkannya sendiri itu lebih kecil lagi, Pak. Jadi di bawah itu, ini contohnya ini pada suatu waktu ya. Kayaknya sekarang udah beda lagi karena berubah-berubah ya. Ini pada suatu waktu yang lalu ini pembangkit GTG 3 itu membangkitkan 74 megawatt, GTG 4 7,4, 1B 8,8, STG 20 megawatt. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Lumayan besar juga ya Putus suaranya, Pak. yang internal ya. Iya, Pak, karena kita tadi ada plan-nya ada berapa tadi? 5 atau 4 tadi ya. Plan. Nah, itu plan-nya itu kan kita plan-nya tuh petrokimia, Pak ya. Menghasilkan amonia dan urea itu kan itu plan-nya tuh high temperatur, high pressure ya, cukup kritikal. Makanya ini kalau shutdown atau trip itu sangat dihindari ya. Karena cukup bahaya, Pak. Apalagi sampai blackout ya. Sampai kehilangan listrik total itu sangat bahaya, Pak. High pressure dan high temperatur ya dari plan-nya. Mungkin itu, Pak. Silakan. Kalau ada lagi yang lain. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Halo Pak Debagus, ini dari chatnya ada yang bertanya. Ini dari Pak Arifin dulu, dari LSKEATKI, ya. Maaf mau tanya, apakah skenario pelepasan bebannya selalu max dengan beban pembangkit yang trip sehingga sistem tetap stabil? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau pelepasan bebannya kurang bisa pembangkit lainnya overload. Sebaliknya jika pelepasan beban kebanyakan bisa pembangkit lainnya underload dan overspeed. Nah, terus yang kedua ini dalam setahun terakhir apa pernah blackout total karena kegagalan pelepasan? Jadi terjadi berapa kali dalam setahun blackoutnya? Itu Pak, itu bagus dari Pak Arifin di chat room. Ya, Ini. terima kasih ya Pak Arifin atas pertanyaannya. Jadi tadi seperti sudah saya jelaskan, Pak ya. Memang kekurangan dari sistem load shedding yang sekarang itu, Pak, kita dalam menentukan perhitungannya nih, Pak. Jadi perhitungannya kita masih offline, masih menggunakan Excel ya, yaitu kan oleh engineer di kantor, di komputer offline. Mungkin tampilan seperti ini, Pak, calculation sheet-nya ya, dengan menggunakan program Excel sederhana tadi sudah dijelaskan. Nah, kekurangan kita tadi datanya ini, data dari nilai beban-beban ini yang tidak aktual ya. Padahal kenyataannya mungkin saja dia berubah, ada perubahan walaupun sedikit ataupun banyak, ada perubahan berdasarkan kondisi pabrik. Ini kondisi pabrik juga berubah-berubah kan. Nah, ini kita tidak mengupdate itu gitu. Jadi kita dalam perhitungan ini kita asumsikan bebannya segini aja. Contohnya nih, perumahan HS. Ini asumsinya 836 kilowatt beban. Padahal kenyataannya mungkin kondisinya beda ketika siang ataupun malam ya. Ini salah satu contoh aja. Belum yang lain-lain lagi. Ini kita berdasarkan sementara ini kita berdasarkan nameplate ya. Ada yang kan berdasarkan nameplate dari motor-motor ataupun juga ada yang berdasarkan pengukuran. Tapi pengukurannya itu kapan itu ya? Nggak selalu diukur terus, nggak selalu update. Nah, ini emang terjadi potensi tadi kekurang tepatan atau kekurang akuratan dari hasil perhitungan karena datanya tidak up to date ya. Nah, makanya dalam perhitungan itu kita biasanya tidak benar-benar balance ya, atau yang trip itu yang dilepas itu sama dengan yang trip. Tidak, tapi kita ada ngasih allowance juga. Tadi pertama karena
si pembangkit itu pembangkit yang masih terkonek atau masih terhubung dan masih running itu sebenarnya mempunyai allowance juga ya, mempunyai toleransi juga yang masih bisa dia respon. Kedua juga untuk mengakomodir tadi ketidakakurasian dari data-data ini, makanya kita agak lebih-lebihkan gitu ya, untuk dalam perhitungan ini. Sehingga sebenarnya kemungkinan terjadi overkill sih sebenarnya. Cuman tadi dibandingkan underkill, karena underkill kalau overkill kan kita kebanyakan beban yang dilepas ya. Mungkin ininya jadi high frekuensi ya, atau voltage-nya lebih tinggi. Tapi kalau underkill atau yang kita beban lepas kurang banyak, sehingga pembangkit yang existing itu masih terlalu banyak menanggung beban ya secara tiba-tiba ya. Terjadi lonjakan beban yang besar secara tiba-tiba yang di luar kemampuan dia merespon, akibatnya bisa malah ikut mati. Makanya kami lebih memilih overkill ya. Cuma kita tidak tahu seberapa banyak overkillnya gitu. Cuman dengan high voltage itu masih bisa diimbangi oleh kemampuan dari jaringan existing. Mungkin seperti itu. Memang tadi rencananya ke depannya kita harapkan bisa ini ya, perhitungan bisa lebih dengan data yang akurat dari hasil power metering di lapangan nanti ke depannya. Dan juga diharapkan ke depannya juga otomatis ininya update skemanya. Ini kan secara manual nih. Jadi mungkin nggak sebulan sekali juga kita update ini. Kalau ada perubahan yang besar signifikan aja baru kita update skemanya. Padahal kan sebenarnya kan kalau nanti kita sudah online, sudah otomatis bisa begitu ada perubahan kita setting aja, apabila perubahannya lebih 1 mega misalnya, otomatis mengupload atau mengupdate skema load shedding-nya. Namun kalau sekarang masih manual semuanya, perhitungan manual dan upload atau mengupdate pun secara manual juga, sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Saya lupa, Pak. Iya, ini di chat dulu. Dari kalau pelepasannya kurang ya, bebannya kurang itu tadi Pak. Kalau pelepasannya bebannya kurang, bisa pembangkitannya overload. Sebaliknya jika pelepasannya bebannya kebanyakan, bisa pembangkitannya overload atau underload atau overspeed. Iya. Ya tadi sudah kita sampaikan Pak ya. Jadi tadi masih tadi pertimbangan juga kan mau berapa kita ini nih kita sisakan itu ya dalam perhitungan. Tapi alhamdulillah seingat saya tidak pernah sih blackout karena terlambat oleh ini ya kegagalan dari load shedding ya. Pernah waktu itu tapi bukan karena load shedding sudah berjalan, cuman mungkin salah pemilihan skemanya ya, salah yang mana yang lepas gitu. Karena tadi misalnya karena selain itu kita harus ada mempertimbangkan juga load flow ya, load flow dari listrikan atau jadi contohnya waktu itu kalau nggak salah misalnya yang mati GTG misalnya GTG 2 nih, GTG 2 kan di sebelah sana nih, sedangkan yang beban-beban banyak lepas itu yang di kursi 2B misalnya kan, akibatnya terjadi banyak apa ya flow ya, jadi load flow-nya itu nggak terlalu besar ya, sehingga kena ada di sistem proteksi di listrikan itu setting ekspor impor ya, itu yang kena gitu malah, akhirnya triknya oleh itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sistem kontrolnya sendiri itu tergantung dari ketika kita melakukan perhitungan dan pemilihan mana yang mau dimatikan, karena beda-beda kasus. Untuk kondisi listrik yang trip beda yang mana harus dimatikan. Kita utamakan itu biasanya yang perlu dimatikan itu adalah beban-beban yang paling dekat dengan pembangkit yang trip ya. Dan itu juga tergantung kondisi operasional juga, kadang-kadang yang tadinya bisa dimatikan karena suatu hal jadi tidak bisa dimatikan gitu. Jadi
sangat ini banyak faktor ya yang menentukan pemilihan ini. Tapi untuk ininya, untuk perhitungan balancingnya pakai ini sih, perhitungan sederhana ini. Jadi seperti itu. Baik, ini mungkin nih Pak Tebagus nih. Dalam setahun terakhir apa pernah blackout total karena kegagalan pelepasan? Kalau terjadi berapa kali dalam setahun blackoutnya? Nah ini pertanyaan yang berarti Ya. kecil ya dalam ini. Alhamdulillah setahun terakhir ini nggak nggak ada blackout ya. Blackout total itu sangat-sangat inilah, sangat-sangat Jarang. dihindari. Jadi makanya Hindari. kalau pemakai trip sih ada ya, setahun ada, tapi cukup pemakai itu aja yang trip, tidak menyebar ya, tidak pemakai lain. Itu kan makanya fungsi load shedding kita alhamdulillah berarti berfungsi kan. Kalau tidak ada sistem load shedding, ada atau pemakai mati, maka pemakai yang lain bisa ikut mati itu, akibatnya blackout total gitu kan. Alhamdulillah setahun terakhir tidak terjadi. Mungkin pernah kejadian mungkin ya lama lah, mungkin 5 tahun sekali, atau itu sangat jarang sekali gitu. Ya. Baik, semoga terjawab. Terima Ya. kasih Pak Tebagus nih, Pak Arifin, semoga terjawab. Ini selanjutnya ada yang bertanya dari Pak Fikri Ferdiana. Sore Pak Tebagus, kebetulan saya dari Schneider Electric Indonesia. Wah, ini dari Schneider lah, Oh ya. Pak Fikri. Mohon izin kalau boleh bisa share kontak Bapak. Oh, nanti bisa untuk kami presentasikan solusi update untuk load shedding. Mengingat sistem load shedding dengan PLC Medicon sudah tidak dikembangkan lagi. Terima kasih. Oh, oke, nanti mohon sharing kontaknya. Ya, Ini ya, siap-siap. dari Pak Fikri Ferdiana. Silakan nanti kontak itu. Ya. Baik, itu selanjutnya. Nah, ini dari Fajar Alvinando. Izin bertanya. Oh, ini leg absen. Oke. Nah, ini dari Pak Gasing ya. Apa ada cadangan sumber daya listrik baterai atau UPS bila terjadi gangguan pemadaman tiba-tiba? Bagaimana ini Pak? Itu bagus ini dari Pak Gasing. Ya, terima kasih Pak Gasing ya. Ada Pak. Ya. Jadi kita untuk UPS itu kita ada, itu untuk sebelum UPS kita juga ada emergency generator ya, generator. Itu untuk beban-beban yang sangat kritikal ya. Jadi itu biasanya dari diesel, bahan bakar diesel. Jadi ketika tadi misalnya contoh blackout kan, blackout sudah jaringan sudah nggak ada listrik sama sekali, maka pembangkit emergency diesel ya, EDG, diesel generator itu akan otomatis nyala ya. Cuman tadi dia dayanya nggak besar, mungkin saya lupa apa berapa itu ya. Cuman untuk beban-beban kritikal yang benar-benar nggak boleh mati, termasuk UPS. UPS juga tadi dia pasti bisa disuplai oleh emergency diesel. Nah, UPS itu UPS saya kira memang wajib itu UPS itu untuk power peralatan kantor ya di pabrik ya, termasuk kontrol load shedding ini juga, kontrol DCS, plan dan lain-lain itu PLC yang itu kan nggak boleh listrik mati, harus tetap hidup tuh ya. Sehingga buat untuk shutdown normal kan. Jadi ada UPS ya. Nah, kita ada UPS tadi itu untuk sistem, terutama untuk power supply sistem-sistem kontrol ya, sistem kontrol. Baik, semoga ini terjawab. Ini selanjutnya Pak Dasri ya. Izin bertanya apakah pernah dilakukan skema pelepasan beban yang diupload dan atau dihitung secara otomatis atau menggunakan mode IoT. Nah, itu. Ya, ya ini Mas, ya memang ini sekarang belum Pak, belum. Tapi memang rencana kita ke depannya seperti itu ya. Makanya ini kan ada, kita sedang baru membangun proyek 3B, jadi kesempatan juga kita mengupgrade sistem load shedding-nya. Rencananya seperti itu. Yang ke depan sistem load shedding-nya dilengkapi dengan power metering di setiap beban, dan juga nanti perhitungan dilakukan secara otomatis ya, tidak lagi secara manual. Dan
bisa update lebih sering ya, atau secara otomatis itu. Baik, semoga terjawab Pak Dasri. Eh, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Ahmad Lutfi Niam. Baik. Izin bertanya Pak, untuk preventive maintenance pada sisi PLC ini dilakukan dari pihak Pusri atau dari Schneider? Beberapa bulan untuk PM dilakukan Pak. Ini dari Pak Ahmad Lutfi, Pak. Itu bagus ya. Ini. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kami pemeliharaannya oleh tim khusus sendiri ya. Jadi kita punya bagian atau departemen pemeliharaan itu. Kalau untuk PLC kontrol ataupun DCS kontrol proses itu oleh teman-teman pemeliharaan instrumen, tapi khusus untuk PLC load shedding ini oleh pemeliharaan listrik ya, karena dia untuk mengontrol listrik. Nah ini berapa bulan sekalinya saya agak kurang update gitu ya, teman-teman di lapangan yang tahu, tapi sepertinya sih hampir sebenarnya hampir tidak ada perfective ya. Ya paling ya dicek lihat aja kan kondisi. Biasanya kan kalau ada warning ya, kalau ada paling seperti itu aja, lihat dari sistem monitoring ada warning atau alarm itu baru dicek ya. Paling juga kalau ada pun hanya mungkin ya pembersihan atau itu hampir minim lah, kalau karena sebenarnya kan di ruangan juga sudah bersih ya, kita tempatkan PLC-nya itu kan di dalam MCC ya, dalam MCC, di dalam panel ya, ruangan terkondisikan seperti itu. Baik, semoga terjawab ini Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak Tubagus atas jawabannya. Ini dari Pak Ferry ini. Izin bertanya Pak Susianto, Pak Tubagus, ada berita kalau Pusri mau bangun pabrik baru. Jika benar pabrik baru, ya, jika benar pabrik baru, ini pembangkit listriknya dari apa Pak? PLTU, PLTA atau lain-lainnya? Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sistem kontrol yang baru kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry pertanyaannya. Iya benar, kita ini mau bangun pabrik T3B ya. Alhamdulillah baru sign kontrak Jumat kemarin ya, baru saja. Jadi 5 tahun ke depan 3,5-40 bulan ya. 3,5 tahun, mudah-mudahan nanti sudah berdiri Pusri 3B ya. Nah, Pusri 3B ini akan menggantikan Pusri 34. Pusri 3 dan Pusri 4 yang sudah sangat tua ya, sudah 40 tahunan ya, yang dari tahun 70-an. Makanya itu dalam rangka untuk menggantikan Pusri 3 dan 4. Jadi Pusri 3, plant amonia dan urea Pusri 3 dan Pusri 4 itu akan dimatikan. Nah, digantikan dengan Pusri 3B ini, yang kapasitasnya kurang lebih sama. Nah, sementara itu kita belum ada rencana untuk membangun pembangkit baru untuk 3B. Jadi kebutuhan 3B ini nanti kebutuhan listriknya akan disuplai dari pembangkit existing. Jadi yang diberhentikan hanya plant 3 dan plant 4 aja, plant amonia urea. Tapi pembangkitnya tetap masih dioperasikan. Gitu. Jadi tidak ada pembangkit baru, kita menggunakan pembangkit existing yang ada. Nah ini sistem kontrol apa nih ya? Sistem kontrol load shedding-nya tadi sudah dijelaskan. Jadi ada penambahan beban baru ya di 3B nanti kita ini, dan tadi rencananya akan lebih update lah. Ini kita menggunakan power metering-nya seperti itu. Sedangkan kontrol plan-nya sih hampir sama dengan pabrik yang lain, menggunakan DCS dan PLC seperti itu. Baik, oke. Semoga terjawab ini. Ini Pak Gasing, terima kasih Pak. Itu bagus atas jawabannya. Sama-sama Pak. Ini dari TIM Pak Iksanuddin Budiman ini. Izin bertanya, yang pertama, untuk pelepasan beban, apakah ada trigger dari frekuensi atau voltage? Yang dua,
kontrol GTG-nya apakah semua ISOC atau draft gitu. Oke, ya terima kasih Pak Ihsanuddin ya. Untuk pentriggeran pelepasan beban tadi sudah dijelaskan, kita pakai kontak ya, auxiliary kontak dari breaker-breaker. Jadi ada 52G, breaker 52G, 52L, dan 52S ya. Jadi 52G dan 52L itu apabila pembangkit trip biasanya itu langsung open ya. Nah, itu kita ambil statusnya itu jadi masuk ke input PLC. Sedangkan 52S apabila dia lepas dari jaringan pembangkitnya. Itu kita ambil status kontaknya masuk ke PLC. Jadi PLC mendeteksi open atau close dari kontak itu. Nah, itu yang men-trigger dari sistem pelepasan beban. Kita belum memakai frekuensi atau voltage. Nah, mungkin kedepannya kita juga itu, jadi rencananya juga selain tadi kedepannya mungkin nanti yang upgrade PLC yang kedepannya mungkin akan ada ditambahkan frekuensi juga ya. Jadi apabila kita sudah melakukan pelepasan beban tapi frekuensi masih turun, maka kita akan menambahkan lagi beban dengan lepas itu atau voltage ya. Mungkin kedepannya seperti itu juga ada rencana juga seperti itu. Jadi lebih ada level-levelnya ya, ada lapisan keduanya. Kontrol GTG apakah ISOC atau drop? Kalau di pusri drop Pak. Ya. Ya, drops. Sebenarnya saya juga kurang terlalu ini ya kontrolnya, tapi bisa tahu saya drops, pakai drops yang itu alpha dikitkan, alpha sebutkan laporan. Baik, itu. Semoga terjawab. Oh, Pak Arifin ya, mungkin ya. Semoga terjawab. Ini ada yang ini monggo dari yang teman-teman yang di waktu Indonesia bagian tengah sudah saatnya maghrib ya monggo. Jadi ini setelah lagi juga Surabaya juga mau maghrib. Tapi nggak apa-apa, ini kami teruskan dulu. Ini. PHB 54 ton per jam, pakai boiler, GTG 11 megawatt, Oke. Baik, ini. Baik, mungkin ada yang mau bertanya ini langsung raise hand aja. Ini pertanyaan di apa itu di chat Zoom meeting kayaknya sudah tidak ada. Monggo dari rekan-rekan yang hadir di ini di grup ya di meeting chat grup kayaknya sudah nggak ada yang bertanya ini Pak Bagus ini jadi ini menarik sekali dari teknologinya menggabungkan ya by simulasi yang simple ya ternyata juga bisa menjaga ini ya mengantisipasi load shedding ya itu kan jadi memang semua tergantung dari kebutuhan ya jadi tidak harus terlalu canggih ataupun yang dimana dengan apa itu perhitungan yang simpel dan bisa memberikan keamanan ya jadi keamanan sekaligus untuk kehandalan ya itu ternyata juga sangat membantu sekali ya itu menarik sekali Pak Bagus ya atas sharingnya jadi kita bisa tahu akhirnya pupuk yang tertua ya itu juga masih eksis ya untuk teknologinya ini dari gambarnya itu mungkin ada statement dari Pak Bagus ini kepada ini lumayan banyak Pak yang hadir ya. Tadi hampir 180-an ya. Sekarang ya mungkin teman-teman yang Indonesia bagian tengah lagi live untuk sholat maghrib. Monggo ada close statement dari Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Isrianto ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini ya. Saya diberi Sama-sama Pak. sharing mengenai sistem pelepasan beban listrik di PT Pupuk Sriwijaya. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi ya, ataupun menambah inilah hasanah kita dalam sistem kontrol ya, terutama di plan yang seperti Pusri yaitu plan petrochemical ya, di mana banyak yang kritikal, jadi proses dengan high temperatur sampai ratusan ratusan kilo pressure-nya dan ratusan
Celcius ya. Ini di mana itu faktor safety terhadap peralatan dan manusia itu sangat penting. Maka kita sebagai alumni teknik fisika, terutama kita kompetensi kita di sistem kontrolnya, ya kita diharapkan dalam mendesain itu faktor safety itu diutamakan. Jadi kita di sini kita buat sistem kontrol yang handal ya, yang sangat handal sehingga bisa terpercaya untuk menjaga pabrik kita ya. Di sini contohnya load shedding itu untuk menjaga keberlangsungan pabrik. Kalau ibarat kita tubuh kita itu jantung, nah ini kita listrik itu adalah jantung ya kalau di pabrik yang banyak menggunakan listrik. Jadi kontrolnya sangat penting. Kalau kita tidak bisa mengontrol jantung kita, kita bisa ini ya KO. Demikian kalau kita tidak bisa mengontrol sistem kelistrikan, maka bisa fatal akibatnya. Mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang berkenan. Mungkin saya dalam penyampaian juga ada yang slip ya, mungkin ada yang ada tidak akurat juga. Persiapannya cukup singkat juga tadi. Nggak masalah Pak, terima kasih banyak ini Pak Tubagus sharingnya. Jadi ini menarik sekali tadi, artinya ternyata juga kita menambah kebermanfaatan ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Tubagus atas sharing knowledge-nya, dan insya Allah nih tadi menarik sekali sebenarnya terkait dengan pupuk Busri ya, pupuk yang tertua ya. Gitu. Dan mungkin terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir, dan insya Allah kita akan ada webinar untuk seri berikutnya. Insya Allah nanti akan kita umumkan di WA Group. Oke. Akhir kata untuk sesi pada sore ini kita akhiri dulu. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Selamat sore. Saya izin live semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima Terima bagus. kasih, Pak. Sama-sama. Iya.